Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan menganalisis usaha jasa pariwisata dalam bidang industri, yaitu salah satunya butik BW Jessica. Sebelumnya saya akan memperkenalkan saya dan anggota kelompok saya. Saya Ilmi Pratama. Saya Justina Yustania Mawo. Saya Sapat Paulian Purba. Saya Magdalena Leda Mawo. Dan saya ada Profesor Dembun. Saya Elisa Maria dan tim dari kelompok 8. Nah, sore ini saya sudah bertemu dengan pemilik toko BB by Jessica. Halo, saya dengan Oki. Salam kenal. Halo. Halo. Jadi di usaha ini ada usaha jasa sama usaha retail ya. Nah, boleh kali ya Bu, kita tanya-tanya sebentar. Boleh. Langsung ke pertanyaan pertama ya. Ke Saudari Nela, saya persilakan. Selamat sore, Bu. Sore. Dan saya ingin bertanya tentang usaha Ibu. Berapa jumlah anggota atau karyawan yang Anda miliki dalam menjalankan usaha? Untuk karyawan sendiri, kalau di jasa industri, di jasa industrinya kita ada 3 orang penjahit, terus 2 orang bagian finishing, dan 2 orang yang biasanya bantu di bagian HR-nya 1 dan di bagian umumnya 1. Jadi totally kita punya 7 karyawan. Tapi kalau untuk di retailnya sendiri, kami punya 3 karyawan. Terima kasih, Bu. Ya. Pertanyaan kedua. Baik, Bu. Saya akan bertanya. Untuk pertanyaan kedua ini, bagaimana pengaruh karyawan dalam menyukseskan usaha Anda? Sangat berpengaruh ya, karena kan namanya dalam satu organisasi itu karyawan yang satu dengan yang satu seperti rantai. Jadi karyawan punya skill masing-masing, dan skill yang mereka punya, mereka miliki, mereka akan terapkan di perusahaan ini. Maksudnya di tempat inilah gitu ya. Jadi karyawan itu sangat berpengaruh dalam satu industri saya, di mana mereka bekerja dan mereka menghasilkan sesuatu yang bisa untuk menghasilkan untuk dijual di masyarakat umum. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Kemudian ketiga, motivasi apa sih yang Ibu berikan kepada karyawan? Kalau bicara soal motivasi itu sebenarnya banyak. Tapi salah satu yang saya terapkan di sini adalah kekeluargaan. Karena dengan kekeluargaan mereka akan dengan mereka merasa nyaman di satu tempat, mereka akan betah, gitu kan? Karena kan apa sih fungsinya motivasi? Supaya karyawan kita tuh nggak jenuh, supaya karyawan kita tuh nggak yang dikit-dikit resign, lari, itu kan enggak kan? Kita nggak mau lah seperti itu. Karena kalau kita udah trust dengan karyawan, pasti kita mau dia untuk stay lama. Itu sih dengan sistem kekeluargaan. Dan satu hal lagi yang saya terapkan adalah saya tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi kalau dalam satu organisasi, salah satu adalah salah semua. Benar satu adalah untuk semua. Itu sih. Nah, buat pertanyaan selanjutnya. Baik, Bu, pertanyaan dari saya. Ya. Apakah kriteria pegawai yang dibutuhkan oleh perusahaan Ibu? Kriteria tergantung masing-masing bidang. Jadi kalau misalkan saya butuh seorang penjahit, pasti saya akan mencari seorang yang bisa menjahit. Tapi kalau saya butuh di bagian administrasi, pasti saya
butuh orang yang pinter di komputer misalkan, atau pinter Excel misalnya. Tapi untuk misalkan di dunia retail, saya butuh orang yang pasti bisa jualan sih tentunya. Itu sih. Baik, terima kasih Bu. Ya, Ibu, untuk pertanyaan kelima, bagaimana Ibu mendapatkan pegawai dengan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan toko ini? dalam proses seleksi biasanya. Jadi seleksi itu pertama kita share apa yang kita butuhkan sesuai dengan kriterianya. Nah, dari situ nanti kan biasanya ada interview. Untuk interview kita tes dulu sih. Tes secara komunikasinya, secara skill yang memang kita butuhkan. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimanakah sistem pemberhentian pegawai di toko Ibu? Sistem apa pemberhentian? Iya, pemberhentian. So far selama ini karyawan resign dengan keinginan sendiri sih. Jadi memang kalau dari saya pribadi, selama dia mau belajar, kita nggak ada untuk berhenti atau gimana ya, kita berhentikan gitu nggak ada. Selama dia masih mau belajar. Tapi kalau memang karyawan itu sendiri yang merasa mungkin saya nggak mampu, ya dia akan resign dengan sendirinya. Satu lagi Bu, apakah ada peraturan yang Ibu bikin buat karyawan Ibu? Peraturan ada sesuai dengan job description tentunya, sesuai dengan masing-masing sih tugasnya. Oke, sekian dari saya Bu. Terima kasih. Ya, dari pertanyaan yang sudah kami berikan, terima kasih banyak atas pembicaranya. Ya, terima kasih juga ya, bisa kesempatannya saya bisa share di sini. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Oke, sekian hasil analisis dari kami. Sekian dan terima kasih.